Perang Banjar ialah perang terhadap penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Perang ini terjadi pada tahun 1859 hingga 1905. Penyebab terjadinya Perang Banjar ada dua, yaitu penyebab umum dan penyebab khusus. Untuk yang umum yaitu yang pertama, rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju dengan merajalelanya Belanda dalam menguasai perkebunan dan pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Yang kedua, terlalu ikut campurnya Belanda terhadap urusan kesultanan. Yang ketiga, Belanda ingin menguasai daerah Kalimantan Selatan karena di daerah tersebut ditemukan pertambangan batu bara. Lalu yang penyebab khususnya yaitu yang pertama, Belanda telah merencanakan penghapusan jabatan sultan di Kesultanan Banjar. Yang kedua, Belanda tidak menyetujui Pangeran Hidayatullah menjadi Sultan Banjar. Yang ketiga, Belanda membubarkan Kesultanan Banjar setelah mencopot jabatan sultan dari Tamjidullah. Lalu, jalannya Perang Banjar. Pada tahun 1859, Sultan Adam meninggal. Dengan sigap, Belanda mengangkat Tamjidullah sebagai sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mangkubumi. Akan tetapi, menurut wasiat yang sah adalah Pangeran Hidayatullah yang dapat menjadi sultan. Tamjidillah memiliki perangai yang kurang baik, suka minum minuman layaknya orang Belanda. Pangeran Hidayatullah yang diangkat sebagai Mangkubumi selalu disisihkan dalam berbagai urusan. Dalam suasana yang penuh ketegangan, Aling yang dikenal sebagai Panembahan Kuning yang memiliki banyak pengikut menyatakan dalam semedinya ia mendapatkan firasat agar Kesultanan Banjar dikembalikan kepada Pangeran Antasari, sepupu Pangeran Hidayatullah. Pangeran Antasari juga diperkirakan seorang keturunan raja di Banjar. Lalu, Pangeran Antasari yang memang sudah kecewa dengan keadaan kesultanan akhirnya memilih bergabung dengan kerajaan Aling. Pertempuran antara pasukan Pangeran Antasari dan pasukan Belanda terus berlangsung di berbagai medan dan setiap saat semakin sengit. Pasukan Belanda yang memiliki senjata yang lebih modern akhirnya berhasil mendesak pasukan Banjar. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, tetapi beliau tetap pada pendiriannya. Ini terbukti dengan suratnya yang ditujukan untuk Letnan Kolonel Gustav Verspich yang berbunyi, "Dengan tegas kami terangkan kepada Tuan, kami tidak setuju terhadap usul minta ampun dan kami terus menuntut hak pusaka." Setelah itu, Belanda pernah menawarkan hadiah kepada yang berhasil menangkap Pangeran Antasari. Namun sampai perang selesai, tidak ada yang menerima tawaran ini. Setelah lama berjuang, Pangeran Antasari tertangkap, kemudian wafat di tengah-tengah pasukannya, tanpa pernah menyerah, apalagi tertipu. Perjuangannya ini kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Muhammad Seman. Lalu, tokoh-tokoh yang ada dalam Perang Banjar, yaitu yang pertama, Pangeran Antasari. Pangeran Antasari memimpin perang pertamanya melawan Belanda dengan menyerang tambang batu bara di Pengaran. Perang ini kemudian dikenal nama Perang Banjar. Selain itu, Pangeran Antasari juga berhasil menyerang dan menguasai kedudukan Belanda di Gunung Jabruk. Bersama pasukannya, ia juga berhasil menenggelamkan kapal Onrus, bahkan Letnan van der Velde dan Letnan Bangert sebagai pemimpin dalam kapal tersebut juga ikut tenggelam. Pangeran Antasari berhasil mengerahkan dan mengobarkan semangat rakyat sehingga Belanda merasa kewalahan. Karena hebatnya perlawanan pasukan Pangeran Antasari, Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk berdamai. Akan tetapi semua rayuan itu ditolaknya. Dia tidak mau berkompromi dengan Belanda sedikit pun. Lalu, tokoh yang kedua yaitu Pangeran Hidayatullah. Sadar perang tak tentu ujungnya, Hindia Belanda menawarkan penyelesaian damai. Mereka kemudian menjebak Pangeran Hidayatullah dalam suatu penangkapan berkedok perundingan. Layaknya nasib Pangeran Diponegoro di tanah Jawa, di tengah perundingan, Hidayatullah diringkus secara tiba-tiba. Pada 3 Maret 1862, kapal Bali membawa Pangeran Hidayatullah dan pengikutnya dari Banjarmasin ke tanah pengasingan di Pulau Jawa. Sesampainya di Batavia, Pangeran Hidayatullah diberangkatkan ke Cianjur, tempat penjara besar bagi dirinya. Di kota yang terletak di kaki Gunung Gemuruh ini, sang pangeran sempat memperistri seorang perempuan bangsawan setempat bernama Nyai Eceh.
yang menurunkan silsilah orang Banjar di Cianjur. Pada 24 November 1904, Pangeran Hidayatullah mangkat dalam usia 82 tahun. Jasadnya dikebumikan di sebuah dataran tinggi yang masuk wilayah Sawanggede. Lalu, tokoh yang ketiga adalah Demang Leman. Demang Leman adalah salah satu panglima perang dalam perlawanan masyarakat Banjar melawan Belanda. Dengan tipu muslihat Belanda, akhirnya beliau berhasil ditangkap dan dihukum gantung di Martapura pada 27 Februari 1864. Naasnya, setelah digantung sampai mati, kepala beliau dipenggal dan dibawa ke Museum Leiden di Belanda, hingga beliau dimakamkan tanpa kepala. Seorang arkeolog Yogyakarta pada 2009 sempat meminta tengkorak kepala beliau dikembalikan, akan tetapi ditolak karena pihak museum hanya mau menyerahkan apabila diambil oleh pejabat publik asal daerah asal Demang Leman. Lalu dampak dari perang Banjar yaitu yang pertama, Kesultanan Banjar dibubarkan. Kesultanan Banjar akhirnya dibubarkan untuk menghindari konflik lebih lanjut dan untuk menghindari resiko adanya perlawanan dari rakyat Kalimantan Selatan yang mana berpusat pada kesultanan tersebut. Selain menghapus Kesultanan Banjar, Belanda juga ikut menghapus pemerintahan bawahan dari kesultanan tersebut. Lalu yang kedua, Belanda berhasil menguasai wilayah Kalimantan Selatan seluruhnya. Dengan dikuasainya pemerintahan pusat dari wilayah Kalimantan Selatan, bisa dibilang bahwa seluruh wilayah yang awalnya berada pada kendali Kesultanan Banjar tenggelam ke dalam tangan Belanda.